فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi al-matin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khatamil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurlah yang meningkatkan ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, menyemangati pekerjaan kita, tugas-tugas kita sehari-hari. Insya Allah semuanya akan menjadi catatan. Catatan untuk Allah semakin baikkan kehidupan dunia kita. Allah akan persiapkan pula kehidupan yang sangat mulia kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rujuk kepada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan insya Allah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema besarnya adalah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, slide sudah disiapkan, mungkin mohon untuk di-share di dalam screen ini. Yang pertama yang kita bahas adalah sebuah kaidah atau prinsip agung yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan bahasa uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah bahasa Al-Qur'an. Uswatun hasanah adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengabadikan wasallam. Karenanya para ulama memahami bahwa uswah hasanah adalah kaidah atau prinsip agung Al-Qur'an yang dikaitkan dengan Rasulullah. Kalau tentang Allah dikaitkannya tauhid, sifat-sifat Allah. Kemudian juga sekian banyak ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Uswah hasanah dikaitkan dengan Rasul menjadi kaidah prinsip kita dalam memuliakan, mengagungkan Rasul sebagai satu-satunya manusia pasca Nabi Ibrahim yang Allah jadikan sebagai uswah hasanah. Nah, kata uswah hasanah ini secara bahasa dimaknai dengan teladan yang baik, atau yang lebih tepat adalah teladan yang sempurna, yang paripurna. Uswah itu tauladan, hasanah artinya baik. Seolah-olah ada tauladan yang tidak baik. Karenanya sebagian ulama memahami uswah hasanah artinya uswah kamilah mutakamilah. Nah, teladan yang sangat sempurna, yang paripurna, yang komprehensif. Semua bidang, semua aspek teladannya ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, maka kata uswah hasanah Allah sebut di 2 ayat. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian umat Rasul pada diri Rasul yaitu uswatun hasanah, teladan yang sempurna, yang paripurna. Yang kedua surat Al-Mumtahanah ayat yang kelima. Tapi merujuk kepada Nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Uswah hasanah ada pada diri Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Uswah hasanah ada pada diri Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Seluruh keteladanannya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya dan ditutup oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 ayat yang dijadikan landasan oleh para ulama tafsir untuk kita memaknai, untuk mengkaji kata uswah hasanah di dalam Al-Quran. Namun kita fokuskan pada kesempatan ini Al-Ahzab ayat 21 karena kita berbicara tentang tauladan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ayat berikutnya yang menjadi landasan kita untuk menjadikan Nabi sebagai tauladan yang paripurna adalah surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kita ngaji Al-Quran. Maka beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membahas, yang dikaitkan oleh para ulama dengan uswah hasanah Nabi, kita akan kaji bersama-sama insya Allah. Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat ini dikatakan bersifat general, komprehensif. Seluruh keteladanan dalam berbagai aspek sesungguhnya ada pada kata kunci yaitu akhlak yang mulia. Beribadah itu butuh akhlak yang mulia. Salat berjamaah harus ada adab, harus ada akhlak. Bermajlis, berkeluarga, bersahabat, berteman. Seluruh sendi-sendi kehidupan Rasul dibalut dengan satu nilai yang sangat luhur, khuluqin azim, yaitu akhlak yang sangat luhur. Sehingga dikatakan oleh para ulama, hadhil ayah asasul uswah. Ayat ini adalah prinsip di dalam memahami uswah hasanah secara praktis, yaitu bagaimana akhlaknya. Disitulah sifat general, sifat komprehensif pada ayat ini adalah menjadi catatan besar dari para ulama. Salah satu dari akhlak yang amat sangat luhur bagi Nabi Muhammad adalah 4 sifat utama yang menjadi sifatul Rasul yang dahulu kita pernah bahas. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatanah. Siddiq artinya dapat dipercaya, selalu mampu dipercaya oleh siapapun mengemban segala tugasnya dalam hubungan Allah maupun hubungan dengan sesamanya. Amanah, amat sangat dipercaya. Muhammad Al-Amin, kita katakan sebagai Al-Amin yang dapat menunaikan amanah dengan sempurna sehingga dipercaya oleh Allah untuk membawa amanah yang sangat banyak untuk kita umatnya. Tabligh selalu menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul. Fatanah, kecerdasan, kebijakan Rasul dalam bersikap, dalam memahami sekian banyak persoalan, itulah ciri yang melekat pada Rasul, fatanahnya, kecerdasannya, kejeniusannya, mampu menghadapi berbagai persoalan dengan sebaik-baiknya. Ditambah oleh para ulama dengan beberapa sifat mulia yang tercermin langsung pada kepribadiannya. Ada kesabarannya. Bapak Ibu, Rasul manusia yang amat sangat sabar. Kalau tidak sabar,
beliau tinggalkan itu kaumnya. Beliau tinggalkan itu semuanya. Namun karena beliau adalah manusia yang sabar, maka beliau selalu membawa, menuntun, membimbing umatnya. Sabar mengajarkan sholat, sabar mengajarkan berbagai ya perbuatan-perbuatan mulia, sabar mengajarkan puasa, sabar dalam mencontohkan berhaji, dalam berinfak, bersedekah. Bersungguh-sungguh itulah ciri dan sifat manusia mulia Nabi Muhammad. Beliau amat sangat malu berbuat maksiat sampai dikatakan lebih malu dari gadis yang sedang dipingit. Ya, asyaddu haya minal azra. Ada gadis atau tradisi dahulu kalau gadis akan menikah dipingit ya. Tidak boleh keluar, tidak boleh banyak berinteraksi. Itulah malunya Rasul, tapi malunya konteks positif, yaitu malu berbuat maksiat, bukan malu ya berbuat baik. Saya malu menjadi imam sholat. Lah kalau sudah memang ya layak menjadi imam sholat, maka dia menunjukkan ya kesungguhannya dalam memimpin sholat. Malu yang positif itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Beliau banyak tersenyum. Karenanya disebut dengan hadisnya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sampai di garis bawahi dalam hadisnya, sungguh senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa Rasul banyak tersenyum? Asal tentu tersenyum pada waktunya, pada tempatnya. Ya, kalau tiap saat tersenyum tentu akan ditanya oleh orang, senyumnya kenapa? Tapi bertemu orang senyum, menghadapi persoalan juga senyum, apalagi bertemu keluarga, bertemu sahabat, bertemu teman yang sudah lama tidak bertemu, maka senyum itu insya Allah akan menjadi nilai sedekah. Ini ayat ketiga yang dikaitkan dengan uswah hasanah Rasul yang bersifat general, komprehensif, yang tercermin dalam seluruh akhlaknya, dalam seluruh sifat mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Karena kajian kita adalah tauladan Nabi di dalam Al-Quran. Ada sifat, ada sikap Nabi yang diabadikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. At-Taubah ayat 128. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar. Ini slide-nya katanya kurang utuh atau satu ini. Tapi saya sudah upayakan belum bisa ini. Atau share-nya di share dari panitia, Fadal. Boleh. Bisa dari panitia? Dari panitia saya stop. Lagi dicoba Ustaz. Ya, dari. Baik. Ustaz aja tadi Ustaz. Ustaz dulu aja nggak apa-apa. Ini soalnya tadi saya harus download dulu Ustaz. Baik, ini sampai di sini. Baik, sudah jelas Bapak Ibu? Materinya belum muncul Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Oh, sebentar, berarti saya harus keluarkan dulu materinya. Oh, dari tadi belum ada ya, di laptop saya sudah muncul. Baik, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus awali dari ini. Baik, sudah kelihatan? Kelihatan Ustaz.
Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada ayat yang keempat, yaitu bagaimana sifat dan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah ayat 128. Ini hanya gambar tulisannya aja, Ustaz. Kalau tadi lebih mendingan yang tadi, Ustaz. Tulisan apa maksudnya? Ini hanya rangkaian nama-nama tema, Ustaz. Oh. Kenapa begitu ya? Sebentar. Ini sudah bisa? Oh, udah Ustaz, bisa Ustaz. Nah, ini udah bagus Ustaz, udah full. Udah full ya? Ya. Afwan ini. Padahal Ustaz, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu mohon maaf, kita lanjutkan dulu ya. Ini sebentar. Ada teknis. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat yang keempat atau ayat 128. Ayat ini berada di dua ayat terakhir surat At-Taubah. Tapi yang kita garis bawahi bagaimana sifat dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesungguhnya ada tiga kata di ayat ini. Aziz, ada Rauf, dan ada Rahim. Ketiga sifat ini adalah sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an kata Aziz artinya maha perkasa. Rauf artinya maha penyantun. Rahim artinya maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya. Kalau ada kata ini, maka prinsip dasar adalah ini merupakan sifat Allah. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sifat-sifat ini juga untuk Nabi. Namun terjemahannya bukan maha, tapi amat sangat. Tapi ya sangat ya baik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita baris bawahi, terasa berat oleh Rasul, penderitaan yang dialami oleh umatnya, Aziz. Sangat menginginkan kita mendapatkan kebaikan, keselamatan. Ya. Kemudian penyantun juga, Rauf. Kemudian penyayang, Rahim. Satu-satunya manusia yang Allah beri sifat. Dan sifatnya adalah secara bahasa sama dengan sifat yang merupakan sifat Allah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak memahami dengan teliti, bisa jadi ini kalau ditutup terjemahnya akan dibahas Rauf maha penyantun, Rahim maha penyayang. Padahal ini konteksnya kepada Rasul. Demikian agungnya sifat dan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat ingin membantu umatnya. Selalu ingin semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Siapapun beliau ingin untuk ya memberikan kebaikan-kebaikannya. Dan beliau amat sangat penyayang kepada kita semuanya. Inilah sifat khusus kata para ulama yang seyogyanya khusus untuk Allah, tapi oleh Allah disematkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswah hasanah Rasul sampai seolah-olah tingkat sifat mulianya itu adalah mirip dengan sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu tidak sama karena Allah memiliki al-asma al-husna. Wallahu a'lam, tapi catatan dari para ulama memaknai redaksi dari ayat ini menunjukkan betapa agungnya akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada catatan lain dari ayat 7 surat Al-Hasyr. Bagaimana kita memaknai tauladan Nabi di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua hal untuk kita semuanya. Semua yang dicontohkan oleh Nabi, semua yang diajarkan oleh Nabi kata Allah, terimalah. Dan kemudian semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah. Ini secara praktis ambil atau tinggalkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amal umat Nabi Muhammad
itu bersumber dari beliau. Kalau beliau katakan jalankan, kita jalankan. Kalau beliau katakan tinggalkan, kita tinggalkan. Demikian agungnya uswah hasanah Rasul. Allah menyamakan seluruh yang dilakukannya benar, seluruh yang ditinggalkannya benar. Untuk itu kita mengikuti yang dijalankan oleh Rasul dan kita meninggalkan pula yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Yang diberi oleh Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Kenapa pula Allah mengingatkan di surat An-Nisa, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Hebat. Kemuliaan Rasul. Seluruh yang kita lakukan, jika kemudian landasannya adalah kita ingin mengikuti Rasul, menjadikan beliau tauladan yang utama dalam semuanya, maka kita dicatat sudah atau sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tauladan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Secara praktis inilah landasan kita dalam beramal, bersumber dari beliau, perintahnya insya Allah kita jalankan. Larangannya pula kita tinggalkan. Perintah Rasul untuk selalu membantu yang membutuhkan. Larangan Rasul untuk tidak mengabaikan orang-orang yang membutuhkan misalnya. Dan disitulah contoh ayat ini yang menunjukkan pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat paripurna. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Bagaimana praktek para sahabat? Karena yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul kepada sahabatnya terlebih dahulu. Itulah kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah kepada para sahabatnya. Maka para sahabat ini adalah praktek nyata dalam kehidupan. Para sahabat adalah pelaku utama setelah Rasul dalam mengamalkan Al-Quran. Ini contoh saja beberapa catatan dari sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dari Urwah bin Zubair, ia berkata, ya, seorang istri Utsman bin Maz'un, bukan bin Affan tapi bin Maz'un, beliau namanya Khawlah binti Hakim, menemui Aisyah tapi pakaiannya seadanya. Mungkin bahasa sekarang ya tidak menunjukkan pakaian yang layak untuk dilihat oleh sesama wanita. Namun ia beralasan ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa pakaianmu seperti itu? Ya Allah, tidak menunjukkan ke wanita yang ingin dipuji oleh suamimu, yang ingin ya kemudian dipandang mulia oleh suamimu. Apabila dipandang suaminya itu amat sangat semakin cinta dan sebagainya. Kenapa engkau ini? Dia menjawab, untuk apa Aisyah? Aku dandan. Untuk apa aku berpakaian yang yang dapat dijadikan landasan suamiku mencintaiku? Karena suamiku itu selalu sibuk dengan sholat malam, siang hari sibuk dengan puasa. Jadi malamnya sholat dan siangnya puasa. Kemudian Nabi masuk ketika berdua sedang dialog. Aisyah pun menyampaikan kepada suaminya, wahai Rasul, inilah yang dilakukan oleh Khawlah binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bukan menemui Khawlah tentu. Inilah bijaksananya Rasul. Beliau langsung bertemu dengan Utsman bin Maz'un agar tentu seorang Khawlah tidak tersakiti hatinya. Ia katakan, wahai Utsman, engkau ini suami, tidak ada kependetaan yang diwajibkan. Aku ini teladan, uswah bagimu. Demi Allah, dengan sumpah, wallahi inni la akhsyakum lillah wa ahfazukum li hududihi. Kalau engkau ingin ya menunjukkan kebaikanmu, contohlah aku bagaimana dengan istriku. Contohlah aku bagaimana dengan teman-temanku. Kenapa? Akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Rasul Utsman bahwa Anda punya hak untuk istrimu. Anda punya hak untuk keluargamu. Inilah sifat dan sikap mulia. Dan bahasa yang disebut di dalam hadis adalah, tidakkah pada diriku, kata Rasul, uswatun. Apakah aku
tidak dijadikan uswah oleh kamu, wahai sahabatku Utsman. Jika Anda menjadikan aku uswah, maka kemudian ingatlah hak untuk istrimu, hak untuk keluargamu. Nanti istrimu pun akan berpakaian, insya Allah, pakaian yang disenangi oleh dirimu, dan kamu memandangnya dengan pandangan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ini contoh yang sangat luar biasa. Praktek dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabatnya apabila keliru dalam sifatnya, keliru dalam beribadah, keliru dalam beramal soleh, diluruskan dengan bahasa uswah. Aku ini uswah, tidak ada yang lebih baik dariku, maka semua yang aku lakukan itulah yang layak dicontoh oleh kita umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh lain yang dituturkan oleh para ulama dari hadis Sa'id bin Yasar. Ia berkata, aku pernah bersama Abdullah bin Umar melalui sebuah jalan di kota Mekah, dan karena aku khawatir sudah akan masuk waktu subuh, maka aku langsung turun dari ontaku dan aku mengerjakan sholat witir. Kemudian aku menyusulnya. Sholat sunnah witir tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Sa'id bin Yasar. Selalu sholat witir. Apakah di awal malam atau di akhir malam. Karena perjalanannya masih panjang dan akan masuk waktu subuh, masih ada waktu untuk sholat witir. Beliau turun dari untanya, kendaraannya, kemudian sholat witir dan segera menyusul Abdullah bin Umar. Maka Abdullah tentu bertanya, dari mana kamu tadi? Maka ia katakan, aku tadi sholat witir di atas untaku, karena aku khawatir nanti sudah masuk waktu subuh. Disinilah Abdullah bin Umar menyampaikan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah pada diri Rasul uswah bagimu? Sahabatku, uswah kita, tauladan kita adalah Rasul. Kenapa engkau melakukan itu? Sesungguhnya apa yang terjadi? Ia pun bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar menyampaikan kepada sahabatnya tadi, Sa'id bin Yasar, sesungguhnya Rasul biasa mengerjakan sholat witir di atas kendaraannya, di atas untanya. Jadi sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Inilah petunjuk dari Rasul. Namun yang kita jadikan sebagai contoh adalah ungkapan uswah. Bagaimana uswah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya yang amat sangat mulia. Bahasa Abdullah bin Umar, Rasul kan uswah. Aku melihat Rasul sholat sunnah witir di atas kendaraannya. Sahabat ini tidak mau ketinggalan sholat witir. Karena itu yang dipesan oleh Rasul, kita dipesan oleh Rasul, sholat duha, sholat witir, dan berinfak. Dipesan seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat tidak mau tertinggal. Salah seorangnya adalah Sa'id bin Yasar. Ia tidak mau tertinggal, maka ia sholat witir, tapi turun dari kendaraan karena belum mendapat contoh dari Rasul. Ketika disampaikan oleh Abdullah bin Umar, ia pun menjadi lega dan ia kemudian berikutnya menunaikan sholat sunnah jika tidak memungkinkan dan dalam perjalanan tetap di atas kendaraannya. Itulah hadis dari Imam Bukhari rahimahullah. Ada contoh yang lain dan ini menjadi praktis bagi kita semuanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengerjakan tawaf di Baitullah bersama sahabatnya Muawiyah. Kemudian Muawiyah menyentuh semua sudut Ka'bah, kan ada 4 rukun. Maka setiap rukun dari Hajar Aswad dia sentuh, rukun berikutnya, kemudian rukun Yamani sebelum Hajar Aswad dia sentuh. Maka Abdullah bin Abbas berkata, mengapa Anda menyentuh 2 pojok ini? Kan ada 4 pojok atau ada 4 rukun, dia sentuh seluruhnya. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa Anda menyentuh keempat-empatnya? Muawiyah menjawab, tidak ada suatu pojok dari Rasul ini yang ditinggalkan. Rasul itu menyentuh semua pojok-pojok Ka'bah, semua rukunnya, semua sudut-sudut Ka'bah. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul teladan yang baik bakumu. Beliau mengingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka Muawiyah berkata, sodakta. Artinya yang dilakukan itu selalu dikembalikan.
selalu dirujuk kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah menunjukkan betapa keteladanan Rasul itu betul-betul ya melekat di dalam hati para sahabat. Mudah-mudahan pula melekat pada hati kita semuanya, umat yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Contoh yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sufyan bin Uyainah berkata, Imam Malik didatangi seorang laki-laki. Lalu bertanya, wahai Abu Abdullah, dari mana aku mulai ihram? Ini pula dalam menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji. Beliau menjawab dari Zulhulaifah. Zulhulaifah salah satu dari mikot yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disitulah Rasul berihram. Lelaki tadi berkata, aku ingin berihram dari masjid dekat kubur ini saja. Ya, jadi aku memilih yang paling dekat. Apakah aku memungkinkan? Imam Malik rahimahullah berkata, jangan engkau lakukan itu. Kenapa? Aku khawatir musibah akan menimpamu. Maka ia pun bertanya, musibah apa wahai Imam Malik? Imam Malik rahimahullah berkata, apakah ada musibah yang lebih besar dari anggapanmu bahwa engkau meraih keutamaan yang tidak dapat diraih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya yang Rasul lakukan itu pasti lebih utama. Maka aku mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah orang-orang itu takut jika menyalahi contoh dari Rasul, menyalahi perintah dari Rasul, takut antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih di yaumil qiyamah kelak. Surat An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63 pula dijadikan landasan oleh para ulama untuk memahami tauladan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Yang kita lakukan mengikuti Rasul, itulah akan berbuah rahmat, berbuah sakinah, berbuah pertolongan Allah. Namun kita berusaha untuk tidak meninggalkan apa yang dicontoh oleh Rasul, dan pula kita berusaha untuk meninggalkan yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diingatkan pula bahwa mulianya akhlak Rasul, sungguh-sungguhnya ibadah Rasul itu dibalut dengan prinsip namanya tawazun, yaitu seimbang. Rasul pernah menegur sahabatnya yang tidak seimbang. Ada 3 sahabat datang kepada rumah istri Rasul, bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahu, mereka geleng-geleng kepala. Masya Allah, ini hebat sekali. Kalau begitu kita tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Ibadah kita sedikit sekali. Pada Nabi sudah diberi ampunan, sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Oleh sebab itu, ketika diberitahu tentang mulianya Rasul, ibadahnya yang sungguh-sungguh, yang pertama mengatakan, saya akan sholat malam selama-lamanya. Saya tidak akan tidur. Masya Allah. Yang lain menimpali, kalau gitu saya puasa terus-menerus tanpa berbuka. Dan yang ketiga pula, saya akan menjauhi wanita. Saya tidak akan menikah. Saya akan membunjang selama-lamanya. Rasul kemudian mendatangi mereka dan menyampaikan pesannya dengan bijaksana. Benarkah kalian yang telah berkata begini begitu? Ya tadi sholat malam terus, puasa terus, kemudian tidak akan menikah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling takwa di antara kalian. Akan tetapi lihat aku puasa dan aku juga berbuka. Maka puasa sunnah Rasul, berbuka adalah sunnah Rasul. Supaya seimbang. Orang yang puasa terus salah, yang tidak pernah puasa juga tidak ikut Rasul. Aku sholat malam dan aku tidur, seimbang. Aku bangun malam. Tapi ketika waktu istirahat, aku gunakan untuk istirahat. Istirahat itu sunnah Rasul. Tidur sunnah Rasul, asal pada waktunya. Sholat malam pun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang ketiga, aku menikahi wanita, tapi tidak ada opsinya. Ya, menikahi wanita berkeluarga adalah sunnah Rasul. Tapi membujang tidak sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditutup dengan ungkapan yang sangat indah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, puasa, makan, sholat malam, tidur, istirahat, menikah, maka ia tidak termasuk golonganku. Nah, umumnya hadis ini dikaitkan dengan sunnah
menikah saja. Padahal ini semua sunnah. Sunnah sholatnya, sunnah ibadahnya, sunnah akhlaknya, sunnah makannya, sunnah minumnya, sunnah bekerjanya, sunnah pula dalam kita menjalankan berbagai hak tubuh kita, hak keluarga kita, hak sahabat-sahabat ini. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat mulia, layak dan pasti tepat Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, tauladan yang utama, tauladan yang paripurna dalam kehidupan kita, dan semua yang dijalankan Rasul, insya Allah kita berusaha untuk mengamalkannya, namun dengan porsi ya proporsional, seimbang. Yang ditinggalkan oleh Rasul kita pula meninggalkan, karena ada yang memaknai sunnah Rasul itu betul-betul ya, yang mengakibatkan dia mengabaikan sunnah yang lain, sehingga hidupnya tidak seimbang, melakukan yang ini tapi mengabaikan yang lain, padahal semua sunnahnya, senyum sunnah, akhlaknya sunnah, ibadah sunnah, bersahabat berteman juga sunnah, muamalah ini sunnah. Karenanya itulah kemuliaan uswah hasanah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa catatan kita yang kita rujuk dari Al-Quran, dari hadis Rasul, ya mengusung tema tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, yang akan kita jelang hari Kamis nanti adalah Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji sekian banyak keteladanannya, kita rujuk ayat-ayat Al-Quran, kita rujuk juga bagaimana para sahabatnya menjalankan uswah hasanah kepada Rasul, dan mudah-mudahan itu akan menyemangat kita untuk terus beribadah, untuk terus beramal soleh, berakhlak yang mulia dalam rangka meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam, demikian apa yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktunya. Ada tanya jawab jika masih memungkinkan. Jazakumullah khairah. Terima kasih kepada semua yang hadir, memberkahi majelis kita, memberkahi apa yang sedang kita jalankan pada hari ini. Insya Allah selalu dalam perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alafu minkum. Saya kembalikan ke Ustaz Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya. Berikutnya adalah suksesi tanya jawab, Ustaz ya. Baik, silakan. Bagi jamaah yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom atau mungkin bisa diketik di kolom YouTube Salahuddin DCP. Silakan jamaah yang mau bertanya, kita kasih waktu kesempatan untuk bisa bertanya melalui kolom chat via Zoom ataupun bisa melalui aplikasi YouTube Salahuddin DCP. Silakan. Baik Ustadz, sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya, tadi terkait masalah kalau kita melihat sesosok Rasulullah SAW itu benar-benar sempurna banget Ustadz ya. Nah, jadi sampai-sampai kita itu ingin bisa mengikuti seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Namun pertanyaan itu tuh, kita sebagai manusia awam dan manusia biasa Ustaz, kayaknya nggak mungkin untuk bisa melakukan 100%. Nah, apakah ada urutan sunnah-sunnah yang memang yang prioritas, kemudian ada urutannya Ustaz? Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ali. Ada buku yang sangat bagus, namanya Af'alur Rasul. Itu ada 2 jilid. Ya, bagaimana para ulama memahami konsepsi sunnah. Sunnah itu kategorinya sama dengan kita menjalankan Islam. Ada yang kategorinya wajib, ada yang kategorinya hukum sunnah, ada yang mubah malah. Misalnya berpakaian. Karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tradisi, maka berpakaian ala masyarakat tertentu itu sunnah. Yang wajibnya menutup aurat. Yang sunnahnya menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kalau ngantor tentu yang sesuai. Di rumah disesuaikan. Tapi kewajibannya menutup aurat. Silakan modenya, warnanya, apakah batik, apakah koko, yang wanita pun silakan. Itulah yang kita maknai. Jadi ada konsepsi dasar dalam memahami sunnah. Yang wajib adalah seperti ibadah-ibadah yang wajib. Yang sunnah tetap dikategorikan sunnah. Seperti misalnya Rasul salat malam. Bagi Rasul wajib, tapi bagi kita tetap sunnah. Maka nilainya tetap sunnah. Ya, disitulah cara kita memilah atau memaknai sunnah Rasul. Yang kedua, sunnah ini
ada yang dilakukan sehari-hari oleh Rasul, ada yang dilakukan pada keadaan atau momentum. Ya, momentum A ini yang dilakukan oleh Rasul. Ya, bulan A ini yang dilakukan oleh Rasul. Bulan Ramadan, nah ini kan momentum. Tentu berbeda, maka itu menjadi anjuran yang sangat sifatnya. Sunnahnya amat sangat dianjurkan karena bukan harian. Tapi ada harian yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tiap malam tidak pernah meninggalkan sholat witir, tiap hari tidak pernah meninggalkan sholat duha, tiap hari tidak pernah tidak bersedekah. Nah itulah sunnah Rasul. Sehingga ada yang sifatnya harian. Harian ini disesuaikan dengan keadaan kita. Yang memungkinkan adalah momentum. Misalnya Ramadan itu amat sangat mungkin karena kita insya Allah ingin mengejar keutamaan yang sangat tinggi. Idul Fitri, Idul Adha, ada momentum dari sunnah Rasul berkurban di Idul Adha, tidak pernah tidak berkurban, namun keadaan yang menentukan kurbannya hanya 2 ekor kambing, pernah 1 kambing, pernah juga 100 ekor unta. Artinya itulah momentum. Sehingga sehari-hari, per hari-hari tentu kita lakukan sebagaimana biasa, tapi kita diingatkan dengan anjuran yang sangat, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Itulah yang dilakukan di momentum-momentum bulan-bulan mulia. Misalnya puasa Arafah amat sangat dianjurkan. Puasa pula di Asyura amat sangat dianjurkan. Dan yang terakhir yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat bijaksana. Maka yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak selalu dalam tanda kutip kita lakukan 100%. Sehingga tadi ada 3 sahabat yang diluruskan oleh Rasul. Karena dikhawatirkan sahabat ini tidak akan mampu. Kalau Rasul itu mampu, maka ada bahasa Rasul, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah umat ini. Tapi Rasul untuk dirinya ambil yang berat. Ma khuyyiru bainal amrayni. Kalau dipilih antara 2 hal, Rasul pilih yang mudah untuk kita, tapi yang berat untuk dirinya. Nah, kita kadang kebalik. Yang kita yang ringan, yang untuk orang yang berat. Ini Bapak Ibu harus begini. Sementara dirinya tidak melakukannya. Na'udzubillah. Justru itulah bijaksananya Rasul. Benar ada sunnah Rasul. Benar ada tauladan utama. Tapi begitulah Rasul. Mengetahui betul kelemahan kita sebagai umatnya. Karenanya di situ disebutkan sa'atan. Kadang-kadang Anda begini, tapi kadang-kadang Anda tidak mampu melakukan ini karena Anda adalah tidak seperti aku. Tetapi contoh dari aku itu amat sangat layak dilakukan. Namun tetap prinsipnya ada yang wajib, tentu itu tidak boleh kita tinggalkan. Tapi ada yang sunnah, itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ada yang mubah, yang notabene nilainya adalah nilai tradisi atau nilai kebiasaan Rasul yang disesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. Seperti makan. Ya, kebiasaannya memang makan korma. Kalau kita sulit mencari korma, tentu tidak salah apabila kita berbuka dengan makanan ringan. Yang penting kan yang manis-manis, yang tidak membahayakan. Begitulah kira-kira kita maknai. Bukan harus kemudian ya wajib korma. Tidak ada kata wajib korma. Ya. Namun jika kita di Arab tentu ya karena banyak. Ini di daerah pedalaman sulit nyari kurma. Ya memaksakan berarti kita memahami ya sunnah Rasul tidak secara komprehensif paripurna. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Baik. Bagaimana sikap kita sehubungan kejadian di Perancis, penggambaran kartun atas Nabi Muhammad SAW? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Secara pribadi layak kita membenci. Karena itulah dikatakan oleh Rasul selemah-lemah iman. Namun karena kita hidup ya di masyarakat, kita hidup berbangsa dan bernegara, tentu akan sangat baik jika kita ya menginginkan atau mengingatkan yang berkewenangan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak baik tersebut. Kalau bahasa kita ini sudah urusannya adalah kemasyarakatannya, urusannya adalah urusan yang lebih luas. Karena kalau masing-masing kita melakukan ya berbagai aksi, khawatir itu adalah kontraproduktif. MUI ya sudah akan melayangkan surat protes dan juga beberapa yang lain tentu ya beberapa ormas pula ini ya dihimbau atau dianjurkan untuk menyampaikan keberatan-keberatan karena ini bagian yang sangat berat dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu
Ya tentu ada beberapa masyarakat atau negara lain yang berbeda, itu adalah bagian dari kewenangannya. Tapi secara pribadi kita harus membenci, ya kita pula ya harus tidak menyukai perbuatan itu karena membuat kartu nabi itu dalam konteks menghina atau menjadikan nabi ya kita tidak hormati. Tentu itu bukan sifat ya dan itu bukan bukan masuk dalam bagian kita. Kita tetap harus menjaga kemuliaan Rasul dengan berbagai cara, maka tentu dengan bijaksana bahasa kitanya untuk menyampaikan aspirasi kepada mereka yang melakukan itu ya di Prancis. Mungkin beberapa saya sudah baca beberapa lembaga-lembaga keislaman di sana, masyarakat muslim juga sudah mengajukan keberatan. Kita tunggu saja hasilnya insya Allah. Namun secara pribadi tidak boleh kemudian kita katakan biarkan itu bukan urusan kita. Kita katakan ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan hamba membenci orang yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz pertanyaan Ustaz. Baik. Terkait masalah menikah Ustaz. Menikah adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana jika seseorang yang memang belum bertemu jodoh sampai akhir hayatnya? Apakah ia kehilangan keutamaan dari menikah yang merupakan sunnah Rasul? Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan ini Ustaz. Ada sebagian ulama itu yang sampai wafatnya pun tidak menikah. Ya, Ustaz. Ya betul, ada 35 ulama besar. Al-ulama alladzina atharul ilma ala zawad. Tapi catatan di buku itu para ulama yang memilih mereka menghasilkan banyak ilmu, banyak karya untuk kemanfaatan umat yang jauh lebih besar. Dan ternyata benar, Imam Nawawi jangan tanya karyanya dan kita membaca. Itu buku 40 hadis di seluruh dunia membacanya. Riyadus Shalihin apalagi. Masya Allah, berbagai terjemah bahasa. Masya Allah, itu kan berarti sesuatu yang tepat. Ijtihad dari seorang Imam Nawawi. Bagaimana jika sampai akhir seseorang tidak dianugerahi oleh Allah ya pasangan dalam kehidupan dunianya? Kita katakan dua. Secara hukum, menikah itu berbagai macam. Ada yang kategorinya wajib. Jika ia mampu secara fisik, secara materi, dan diberikan kemudahan oleh Allah, maka dia wajib untuk menikah. Namun ada yang sunnah. Jika kemudian ada keterbatasan tadi, kemampuannya terbatas, kemudian sampai akhir tidak mendapatkan, dia mendapatkan sunnah. Sunnah itu ya dijalankan berpahala, tidak dijalankan tidak mengapa. Tapi ada yang haram. Kalau orangnya ya kita katakan tidak mampu secara agamanya, secara akhlaknya, kematangan sosialnya tidak ada, jangan dipaksa menikah. Karena dia akan merusak orang lain dan itu madorot, maka diharamkan. Ada yang mubah pula. Ya jika semua sarana ada, namun dia memilih yang seperti itu adalah pilihannya yang dikategorikan mubah. Tapi tetap mengikuti sunnah banyak keutamaannya. Jika semuanya terpenuhi persyaratannya, persyaratan agamanya, persyaratan sosialnya, persyaratan nasab keturunan, 4 persyaratan lah kira-kira, tentu standarnya bukan 9, bukan 10. Artinya persyaratan yang ditetapkan oleh Rasul 4 hal itu, maka tidak ada kemudian alasan seseorang untuk tidak menikah. Apalagi alasannya ekonomi. Dan ekonomi standar tinggi. Saya belum punya rumah 5. Itu ekonomi standar tinggi. Saya belum punya belum punya mobil. Itu standar tinggi, tidak boleh. Ya dulu Nabi Muhammad menikah pun tidak punya apa-apa. Dan ini mungkin Bapak Ibu ya punya pengalaman, termasuk saya waktu menikah nggak punya apa-apa. Ditanya punya pekerjaan, nggak punya. Tapi insya Allah selalu bekerja. Maksudnya pekerjaan tetap. Biasanya kan ditanya seperti itu. Namun insya Allah kita yakin akan bertanggung jawab. Karenanya kata Rasul, jika datang seseorang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahilah dia. Atau nikahkanlah anakmu dengannya. Kenapa? Jika tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Terjadi perilaku yang tidak terpuji. Ya, yang menjerus kepada zina atau perilaku yang banyak sekali ya. Maka ketika belum mampu, ia disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa berarti sunnah Rasul sampai dimampukan oleh Allah. Bahkan di surat An-Nur ayat 32, yakinlah kata Allah, barang siapa yang kemudian menikah dan dia tidak mampu, Allah akan mampukan. Sampai seorang Abu Bakar mengatakan, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah insya Allah anugerah Allah
kecukupan itu dengan perantara nikah. Maka nikah itu perantara. Ternyata dengan pernikahan Allah cukupkan, ternyata. Bukan kayakan lah, tapi cukupkan. Insya Allah cukup selalu, namun tentu dengan hati yang tulus. Dan standarnya tadi jangan standar tinggi. Kalau standar tinggi, ya semuanya tidak mampu. Agamanya harus 10, ya, ekonominya harus 10, semuanya sempurna, nilai sempurna, tentu akan sulit mendapatkannya. Namun kita katakan insya Allah mengikuti sunnah-sunnahnya banyak keutamaan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ya mungkin terakhir soal Ustaz. Betul, silakan. Ada seorang yang hanya memfokuskan satu sunnah saja, Ustaz. Misalkan wudu terus atau mungkin yang mulai terus, itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Kita katakan tadi sunnah Rasul itu kan bersifat general, universal, komprehensif. Dari A sampai Z. Karena bahasa Allah adalah fi Rasul. Jadi fi itu fisiknya, fi itu sifatnya, fi itu ibadahnya, fi itu akidahnya, fi itu muamalahnya, fi itu bekerjanya karena Rasul bekerja. Ya, maka komprehensivitas itulah yang difahami dahulu. Namun pada prakteknya tentu sulit untuk kita mengambil seluruhnya. Kita katakan sulit. Sampai para sahabat dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali itu hanya mampu mengambil beberapa contoh dari sunnah Rasul yang sangat banyak. Beberapa. Karena tidak mungkin seperti Rasul. Pasti. Apalagi kita. Sehingga yang penting adalah kita memaknainya. Ini semuanya sunnah Rasul. Orang bekerja tepat waktu sunnah Rasul. Karena kan amanah. Orang yang menjalankan sungguh-sungguh sunnah Rasul. Jangan kemudian sunnah Rasul hanya pada ubudiyah mahdoh. Itu salah satu. Sehingga ketika ada yang sudah menjalankan salah satu, kita insya Allah masih ada PR, ya, salah yang lain. Kan salah satu jadi salah dua, salah tiga. Masih banyak yang lain. Tidak akan pernah kita berakhir menjalankan sunnah Rasul. Hamba sudah sholat duha. Tapi ada itu orang yang membutuhkan. Ada waktunya bekerja, aku lakukan. Ada banyak sekali dan tidak akan pernah berakhir. Namun tadi yang paling prinsip kita maknai sunnah Rasul itu amat sangat luas, amat sangat komprehensif, sehingga ketika kita sudah mampu menjalankan salah satunya, kita dituntut untuk menjalankan yang lainnya. Insya Allah tidak ada yang mengatakan sayalah paling sempurna menjalankan semua sunnah Rasul. Sahabat saja tidak mampu, apalagi manusia zaman now. Kalau hanya di satu aspek belum lengkap, tapi kita katakan Anda punya PR, insya Allah mengikuti sunnah Rasul di aspek yang lain. Ibadahnya bagus, akhlaknya tidak mulia, belum. Akhlaknya mulia, tidak ibadah, belum. Ibadahnya bagus, tapi bekerjanya tidak bagus, belum. Di keluarganya bagus, dengan orang belum, berarti belum. Atau dengan orang bagus, dengan keluarga belum, berarti belum. Masya Allah, masih banyak insya Allah Bapak Ibu kesempatan dan peluang kita untuk terus menyempurnakan kita mengikuti tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas wasiat dan juga jawaban dari para jamaah. Akhirnya kita sudah di hujung acara, yaitu mari kita bersama-sama tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Atabik. Kepada beliau dipersilakan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita akhiri majelis yang mulia, majelisnya Rasul, majelis membaca Al-Quran, majelisnya para sahabat dan orang-orang soleh, insya Allah kita jadikan ini sebagai wasilah kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shfina wa 'afina. Allahumma shfina ya Allah, antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, afiahkan kami, sehatkan kami semuanya. Tidak ada zat yang maha menyehatkan, yang maha menyembuh melainkan Engkau ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kami hanya bertawakal kepadamu, kami hanya berserah kepadamu setelah kami bersungguh-sungguh berikhtiar,
bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh beramal, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampuni kami semua ya Allah yang kurang dari kami. Taqabbal minna a'malana wa tammim taksirana. Terima dari kami kebaikan kami, ketaatan kami, kesolehan kami ya Allah, amal ibadah kami, dan sempurnakan yang kurang dari kami, yang kurang dalam mengikuti tuntunan Rasulmu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tolonglah kami dalam beribadah, tolonglah kami dalam beramal soleh, tolonglah kami dalam menjalankan amanah-amanah kami, tugas-tugas kami ya Allah. Jadikan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kami di yaumil qiyamah kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.